Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Erina Dwi Nur Syaadah, NIM 1401419032, nomor presensi 27 dari Rombel A, dan rekan saya Asmaniarsih, NIM 140141913. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang multimedia interaktif video pembelajaran. Multimedia interaktif dapat didefinisikan sebagai suatu multimedia yang sudah dilengkapi dengan alat pengontrol yang bisa dioperasikan oleh para penggunanya, di mana pengguna tersebut sudah bisa memilih apa yang ingin dilakukannya untuk menuju ke proses selanjutnya. Sedangkan multimedia pembelajaran interaktif adalah pengaplikasian penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran, di mana multimedia tersebut berfungsi menyampaikan informasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karakteristik multimedia interaktif dalam pembelajaran menurut Arini dan Haryanto adalah memiliki lebih dari satu media yang konvergen, bersifat interaktif, bersifat mandiri, peserta didik dapat mengontrol laju kecepatan belajarnya, memperhatikan peserta didik mengikuti urutan yang koheren dan terkendali. Komponen-komponen multimedia interaktif yaitu teks, grafik, gambar, video, animasi, audio, dan interaktivitas. Multimedia interaktif dalam pembelajaran bermanfaat untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, membuat pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan interaktif, mendukung pembelajaran individual, meningkatkan keterampilan dan wawasan siswa dalam pembelajaran, mendukung perubahan peran guru dari guru tradisional menjadi guru modern yang bertindak sebagai fasilitator, serta meningkatkan akses informasi. Pengertian video pembelajaran. Video pembelajaran adalah media untuk mentransfer pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bagian dari proses belajar, lebih interaktif dan lebih spesifikasi. Dari sebuah buku atau kuliah, tutorial berusaha untuk mengajar dengan contoh dan memberikan informasi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Video pembelajaran bisa berarti serangkaian bahan ajar yang digunakan melalui tayangan gambar, bergerak disertai suara, alur, dan pesan-pesan. Karakteristik video pembelajaran: yang pertama, kejelasan pesan; yang kedua, berdiri sendiri; yang ketiga, bersahabat atau akrab dengan pemakainya; yang keempat, representasi isi; yang kelima, visualisasi dengan media; yang keenam, menggunakan kualitas resolusi yang tinggi; yang ketujuh, dapat digunakan secara klasik atau individual. Manfaat video pembelajaran: yang pertama, membantu tenaga pengajar dalam mencapai efektivitas pembelajaran khususnya pada mata pelajaran yang mayoritasnya praktik. Yang kedua, dapat merangsang minat belajar peserta didik untuk lebih mandiri. Yang ketiga, peserta didik dapat berdiskusi ataupun minta penjelasan kepada teman sekelasnya. Yang keempat, peserta didik dapat belajar untuk lebih berkonsentrasi. Yang kelima, peserta didik menjadi aktif dan termotivasi untuk mempraktekkan latihan-latihan. Yang keenam, peserta didik dapat menayangkan di rumahnya karena materi sudah dalam format film ataupun VCD. Yang ketujuh, memenuhi tuntunan kemajuan zaman pendidik khususnya dalam penggunaan bidang media teknologi. Langkah-langkah pembuatan video pembelajaran: yang pertama, membuat skenario; yang kedua, proses rekaman; yang ketiga, mencari ilustrasi; yang keempat, proses editing; yang kelima, mengevaluasi video yang telah dibuat; yang keenam, proses unggah atau upload. Kelebihan video pembelajaran: yang pertama, video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari siswa ketika siswa berdiskusi, membaca, dan praktik. Yang kedua, video dapat menunjukkan objek secara normal yang tidak dapat dilihat, seperti ketika jantung ketika berdenyut.
Yang ketiga, meningkatkan motivasi siswa serta menanamkan sikap dan segi afektif lainnya. Yang keempat, video mengandung nilai-nilai positif yang dapat mengandung pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa. Yang kelima, video dapat menyajikan peristiwa ketika kelompok besar atau kelompok kecil dan kelompok yang heterogen atau perorangan. Yang keenam, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang lebih realistis. Yang ketujuh, dapat melatih siswa untuk mengembangkan daya imajinasi yang abstrak. Kekurangan video pembelajaran yang pertama, size information, tidak dapat menampilkan objek dengan ukuran yang sebenarnya. Yang kedua, third dimension, gambar yang ditampilkan dengan video umumnya berbentuk dua dimensi. Yang ketiga, opposition, artinya pengambilan yang kurang tepat dapat menyebabkan timbulnya keraguan penonton dalam menafsirkan gambar yang dilihat. Yang keempat, material pendukung video pembentuk alat proyeksi untuk menampilkannya seperti video player, layar bagi kelas besar beserta LCD-nya dan lain-lain. Yang kelima, sebagaimana video, audio, visual yang lainnya. Video juga terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangan materi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.